Pasal 12. Menempuh kehidupan yang menyenangkan Allah. Bagaimana Anda dapat menjadi sahabat Allah? Bagaimana tantangan setan melibatkan Anda? Tingkah laku apa yang tidak menyenangkan Yehuwa? Bagaimana Anda dapat menempuh kehidupan yang menyenangkan Allah? Paragraf 1 dan 2. Pertanyaan. Berikan beberapa contoh orang-orang yang Yehuwa anggap sahabatnya. Orang seperti apakah yang akan Anda jadikan sahabat? Kemungkinan besar, Anda akan berteman dengan orang yang mempunyai pandangan, minat, dan nilai-nilai yang sama. Dan Anda akan tertarik kepada orang yang sifatnya baik, misalnya jujur dan baik hati. Sepanjang sejarah, Allah telah memilih orang-orang tertentu untuk menjadi sahabatnya. Misalnya, Yehuwa menyebut Abraham sahabatnya. Allah menyebut Daud, seorang pria yang mendapat perkenan di hatiku, karena orang seperti dialah yang Yehuwa kasihi. Kisah 13 ayat 22. Dan Yehuwa menganggap Nabi Daniel sebagai orang yang sangat dikasihi. Daniel 9 ayat 23. Paragraf 3. Pertanyaan. Mengapa Yehuwa memilih orang-orang tertentu sebagai sahabatnya? Mengapa Yehuwa menganggap Abraham, Daud, dan Daniel sebagai sahabatnya? Nah, ia memberitahu Abraham, "Engkau telah mendengarkan perkataanku." Kejadian 22 ayat 18. Jadi, Yehuwa berteman dengan orang yang rela melakukan apa yang ia minta. "Taati perkataanku," katanya kepada orang Israel, "dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku." Yeremia 7 ayat 23. Jika Anda menaati Yehuwa, Anda juga dapat menjadi sahabatnya. Yehuwa menguatkan sahabat-sahabatnya. Paragraf 4 dan 5. Pertanyaan. Bagaimana Yehuwa memperlihatkan kekuatannya demi kepentingan umatnya? Pikirkan apa manfaatnya menjadi sahabat Allah. Alkitab mengatakan bahwa Yehuwa mencari kesempatan untuk memperlihatkan kekuatannya demi kepentingan orang-orang yang sepenuh hati terhadapnya. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Bagaimana Yehuwa dapat memperlihatkan kekuatannya demi kepentingan Anda? Satu cara dikemukakan di Mazmur 32 ayat 8, yang berbunyi, "Aku, Yehuwa, akan membuatmu memiliki pemahaman, dan mengajarmu mengenai jalan yang harus kau tempuh. Aku akan memberikan nasihat dengan mataku tertuju kepadamu." Benar-benar suatu pernyataan yang hangat tentang kepedulian Yehuwa. Ia akan memberi Anda bimbingan yang dibutuhkan dan menjaga Anda seraya Anda menerapkannya. Allah ingin membantu Anda berhasil melewati cobaan dan ujian. Jadi, apabila Anda melayani Yehuwa dengan sepenuh hati, Anda dapat memiliki keyakinan yang sama seperti pemazmur, yang mengatakan, "Aku menempatkan Yehuwa di depanku senantiasa. Karena ia ada di sebelah kananku, aku tidak akan digoyahkan." Mazmur 16 ayat 8. Ya, Yehuwa dapat membantu Anda menempuh kehidupan yang menyenangkan Dia. Tetapi, sebagaimana Anda ketahui, ada musuh Allah yang ingin mencegah Anda melakukan hal itu. Tantangan setan. Paragraf 6. Pertanyaan. Tuduhan apa yang setan lontarkan terhadap manusia? Pasal 11 menjelaskan bagaimana setan si iblis menantang kedaulatan Allah. Setan menuduh Allah berdusta dan menyiratkan bahwa Yehuwa tidak adil karena tidak mengizinkan Adam dan Hawa memutuskan sendiri apa yang benar dan salah. Setelah Adam dan Hawa berdosa, dan seraya bumi mulai dipenuhi dengan keturunan mereka, setan mempertanyakan motif semua orang. Orang melayani Allah bukan karena mereka mengasihi Dia, demikian tuduhan setan. "Beri aku kesempatan, maka aku dapat membuat siapa saja berbalik melawan Allah." Itulah yang setan yakini, sebagaimana terlihat dalam kisah seorang pria bernama Ayub. Siapakah Ayub? Dan bagaimana ia terlibat dengan tantangan setan?
Paragraf 7 dan 8. Pertanyaan A. Apa yang membuat Ayub jauh lebih baik daripada orang-orang sezamannya? Pertanyaan B. Bagaimana setan mempertanyakan motif Ayub? Ayub hidup sekitar 3.600 tahun yang lalu. Ia orang yang baik, sebab Yehuwa mengatakan, tidak ada seorang pun yang seperti dia di bumi, seorang pria yang tidak bercela dan lurus hati, takut akan Allah dan berpaling dari yang jahat. Ayub 1 ayat 8. Ayub menyenangkan Allah. Setan mempertanyakan motif Ayub melayani Allah. Si iblis mengatakan kepada Yehuwa, bukankah engkau sendiri yang memasang pagar di sekeliling Ayub, dan di sekeliling rumahnya, dan di sekeliling segala sesuatu yang ia miliki di sekelilingnya? Pekerjaan tangannya telah engkau berkati, dan ternaknya telah tersebar luas di bumi. Tetapi kali ini, ulurkanlah kiranya tanganmu, dan sentuhlah segala sesuatu yang ia miliki, dan lihatlah, apakah ia tidak akan mengutuki engkau di mukamu? Ayub 1 ayat 10 dan 11. Paragraf 9. Pertanyaan. Bagaimana Yehuwa menanggapi tantangan setan, dan mengapa? Dengan demikian, setan menyatakan bahwa Ayub melayani Allah hanya untuk mendapat imbalan. Si iblis juga menuduh Ayub akan berbalik melawan Allah seandainya ia diuji. Bagaimana Yehuwa menanggapi tantangan setan? Karena masalahnya menyangkut motif Ayub, Yehuwa membiarkan setan menguji Ayub. Dengan demikian, akan terlihat dengan jelas apakah Ayub mengasihi Allah atau tidak. Ayub diuji. Paragraf 10. Pertanyaan. Ujian apa saja yang menimpa Ayub? Dan bagaimana sikapnya? Setan segera menguji Ayub dengan berbagai cara. Binatang peliharaan Ayub ada yang dirampok dan dibantai. Sebagian besar hambanya dibunuh. Akibatnya, ia mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian, tragedi menimpanya lagi ketika ke-10 anaknya mati akibat suatu badai. Tetapi, meskipun mengalami berbagai musibah ini, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menganggap apapun yang tidak patut berasal dari Allah. Ayub 1 ayat 22. Paragraf 11. Pertanyaan A. Tuduhan apa lagi yang setan lontarkan terhadap Ayub? Dan bagaimana tanggapan Yehuwa? Pertanyaan B. Bagaimana sikap Ayub ketika ditimpa penyakit yang menyakitkan? Setan tidak menyerah. Ia pasti berpikir bahwa Ayub memang dapat menanggung kehilangan harta, hamba-hamba dan anak-anaknya. Tetapi kalau ia jatuh sakit, ia tentu akan berbalik melawan Allah. Yehuwa membiarkan setan memukul Ayub dengan penyakit yang menjijikan dan menyakitkan. Namun, hal itu pun tidak menyebabkan Ayub kehilangan iman kepada Allah. Malahan, ia dengan teguh mengatakan, "Sampai aku mati, aku tidak akan menyingkirkan integritasku." Ayub 27 ayat 5. Paragraf 12. Pertanyaan. Bagaimana Ayub membuktikan bahwa tuduhan si iblis itu tidak benar? Ayub tidak tahu bahwa setanlah penyebab semua kesusahannya. Karena tidak tahu bahwa si iblis menantang kedaulatan Yehuwa, Ayub khawatir bahwa semua kesulitannya berasal dari Allah. Meskipun begitu, ia tetap berintegritas kepada Yehuwa. Dan pernyataan setan bahwa Ayub melayani Allah untuk alasan yang mementingkan diri terbukti tidak benar karena Ayub tetap setia. Paragraf 13. Pertanyaan. Apa yang terjadi karena Ayub setia kepada Allah? Karena kesetiaan Ayub, Yehuwa punya jawaban yang tegas untuk tantangan setan yang menghinanya. Ayub benar-benar sahabat Yehuwa, dan Allah memberinya upah karena ia setia. Anda terlibat juga. Paragraf 14 dan 15. Pertanyaan. Mengapa kita dapat mengatakan bahwa tantangan setan yang melibatkan Ayub berlaku untuk semua orang? Masalah integritas kepada Allah yang diajukan oleh setan tidak hanya ditujukan kepada Ayub. Anda juga terlibat.
Firman Yehova menyatakan hal ini dengan jelas di Amsal 27 ayat 11. Hendaklah berhikmat putraku, dan buatlah hatiku bersuka cita, agar aku dapat memberikan jawaban kepada dia yang mencela aku. Kata-kata itu, yang ditulis ratusan tahun setelah Ayub mati, menunjukkan bahwa setan masih mencela Allah dan menuduh hamba-hambanya. Jika kita menempuh kehidupan yang menyenangkan Yehova, kita sebenarnya ikut memberikan jawaban untuk tuduhan palsu setan. Dan dengan demikian, kita membuat hati Allah senang. Bagaimana perasaan Anda? Tidakkah Anda akan senang dapat ikut menjawab tuduhan palsu si iblis? Sekalipun hal itu berarti Anda harus membuat beberapa perubahan dalam kehidupan Anda. Perhatikan bahwa setan mengatakan, segala sesuatu yang dimiliki orang akan ia berikan ganti jiwanya. Ayub 2 ayat 4. Dengan menyebut kata orang, setan menyatakan bahwa tuduhannya tidak hanya ditujukan kepada Ayub, tetapi kepada semua orang. Ini penting sekali, karena itu berarti setan juga mempertanyakan integritas Anda kepada Allah. Si iblis ingin melihat Anda tidak taat kepada Allah dan meninggalkan jalan hidup yang adil benar apabila kesulitan timbul. Maka, apa yang setan lakukan? Paragraf 16. Pertanyaan A. Dengan cara apa saja setan mencoba memalingkan orang dari Allah? Pertanyaan B. Bagaimana si iblis mungkin menggunakan cara-cara itu pada diri Anda? Seperti yang telah dibahas di pasal 10, setan menggunakan berbagai cara untuk mencoba menjauhkan orang dari Allah. Di satu sisi, ia menyerang seperti singa yang mengaum, berupaya melahap orang. 1 Petrus 5 ayat 8. Jadi, pengaruh setan dapat terlihat apabila teman, sanak keluarga, atau orang lain melarang Anda belajar Alkitab dan menerapkan apa yang Anda pelajari. Catatan kaki mengatakan, tidak berarti bahwa setan secara langsung mengendalikan orang yang menentang Anda. Tetapi setan adalah Allah sistem ini, dan seluruh dunia berada dalam kuasanya. Maka, kita dapat mengantisipasi bahwa orang tidak menyukai jalan hidup yang saleh, dan ada yang akan menentang Anda. Akhir catatan kaki. Sebaliknya di sisi lain, setan terus mengubah dirinya menjadi malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Si iblis dapat menggunakan cara yang halus untuk menyesatkan Anda dan memikat Anda agar meninggalkan jalan hidup yang saleh. Ia dapat juga menggunakan perasaan kecil hati, mungkin dengan membuat Anda merasa tidak layak untuk menyenangkan Allah. Entah setan bertindak seperti singa yang mengaum atau seperti malaikat terang, tantangannya tetap sama. Ia mengatakan bahwa apabila Anda diberi ujian atau godaan, Anda tidak akan melayani Allah lagi. Bagaimana Anda dapat menjawab tantangannya dan membuktikan bahwa Anda berintegritas kepada Allah, seperti halnya Ayub? Menaati perintah-perintah Yehova. Paragraf 17. Pertanyaan. Apa alasan utama untuk menaati perintah-perintah Yehova? Anda dapat menjawab tantangan setan dengan menempuh kehidupan yang menyenangkan Allah. Apa artinya itu? Alkitab menjawab, engkau harus mengasihi Yehova Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap tenaga hidupmu. Ulangan 6 ayat 5. Seraya Anda semakin mengasihi Allah, semakin besar pula keinginan Anda untuk melakukan apa yang Ia minta. Inilah arti kasih akan Allah, tulis Rasul Yohanes, yaitu bahwa kita menjalankan perintah-perintahnya. Jika Anda mengasihi Yehova dengan segenap hati, Anda akan merasa bahwa perintah-perintahnya tidak membebani. 1 Yohanes 5 ayat 3. Paragraf 18 dan 19. Pertanyaan A. Sebutkan beberapa perintah Yehova. Pertanyaan B. Bagaimana kita tahu bahwa Allah tidak meminta terlalu banyak dari kita? Apa saja perintah Yehova? Beberapa di antaranya menyangkut tingkah laku yang harus kita hindari. Misalnya, perhatikan informasi tambahan berikut yang berisi daftar tingkah laku yang jelas-jelas dikutuk Alkitab.
Jauhi apa yang Yehova benci. Pembunuhan. Keluaran 20 ayat 13 dan pasal 21 ayat 22 dan 23. Amoralitas seksual. Imamat 20 ayat 10, 13, 15 dan 16. Roma 1 ayat 24, 26, 27 dan 32. Dan 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Spiritisme. Ulangan 18 ayat 9 sampai 13, 1 Korintus 10 ayat 21 dan 22, dan Galatia 5 ayat 20. Penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayat 14. Kemabukan. 1 Korintus 5 ayat 11. Pencurian. Imamat 6 ayat 2 dan 4, dan Efesus 4 ayat 28. Dusta. Amsal 6 ayat 16 dan 19, Kolose 3 ayat 9, dan penyingkapan atau Wahyu 22 ayat 15. Ketamakan. 1 Korintus 5 ayat 11. Kekerasan. Mazmur 11 ayat 5, Amsal 22 ayat 24 dan 25, Maleaki 2 ayat 16, dan Galatia 5 ayat 20 dan 21. Tutur kata yang tidak pantas. Imamat 19 ayat 16. Efesus 5 ayat 4, dan Kolose 3 ayat 8. Penyalahgunaan darah. Kejadian 9 ayat 4, dan Kisah 15 ayat 20, 28 dan 29. Tidak mau memenuhi kebutuhan keluarga. 1 Timotius 5 ayat 8. Ikut dalam perang atau pertikaian politik dunia. Yesaya 2 ayat 4, Yohanes 6 ayat 15, dan pasal 17 ayat 16. Penggunaan tembakau atau narkoba. Markus 15 ayat 23, dan 2 Korintus 7 ayat 1. Kembali ke paragraf. Secara sekilas, beberapa perbuatan yang disebutkan kelihatannya tidak begitu buruk. Tetapi, setelah merenungkan ayat-ayat yang disebutkan, Anda tentu akan melihat hikmat di balik hukum-hukum Yehova. Mengubah tingkah laku mungkin sesuatu yang paling sulit Anda lakukan. Namun, menempuh kehidupan yang menyenangkan Allah mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan besar. Dan Anda bisa melakukan itu. Bagaimana kita tahu? Yehova tidak pernah meminta lebih dari apa yang dapat kita lakukan. Ia lebih tahu kemampuan dan keterbatasan kita daripada kita sendiri. Selain itu, Yehova dapat memberi kita kekuatan untuk menaati Dia. Rasul Paulus menulis, Allah itu setia, dan Ia tidak akan membiarkan kamu digoda melampaui apa yang dapat kamu tanggung. Tetapi sewaktu ada godaan itu, Ia juga akan memberikan jalan keluar agar kamu sanggup menahannya. 1 Korintus 10 ayat 13. Untuk membantu Anda bertahan, Yehova bahkan dapat memberi Anda kuasa yang melampaui apa yang normal. 2 Korintus 4 ayat 7. Setelah berhasil menanggung banyak ujian, Paulus dapat mengatakan, dalam segala perkara, aku mempunyai kekuatan melalui Dia yang memberikan kuasa kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Mengembangkan sifat-sifat yang saleh. Paragraf 20. Pertanyaan. Sifat-sifat saleh apa yang harus Anda kembangkan? Dan mengapa sifat-sifat itu penting? Tentu, untuk menyenangkan Yehova, Anda harus melakukan lebih dari sekadar menjauhi hal-hal yang Ia benci. Anda juga perlu mengasihi apa yang Ia kasihi. Anda tentu merasa tertarik kepada orang yang mempunyai pandangan, minat, dan nilai-nilai yang sama, bukan? Yehova juga begitu. Maka, belajarlah mengasihi hal-hal yang Yehova kasihi. Beberapa di antaranya disebutkan di Mazmur 15 ayat 1-5 yang memuat uraian tentang siapa yang Allah anggap sahabatnya. Sahabat Yehova memperlihatkan apa yang Alkitab sebut buah roh, yang mencakup sifat-sifat seperti kasih, sukacita, damai, kepanjangsabaran, kebaikan hati, kebaikan,
iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Paragraf 21. Pertanyaan. Apa yang akan membantu Anda mengembangkan sifat-sifat yang saleh? Dengan membaca dan mempelajari Alkitab secara teratur, Anda akan dibantu untuk mengembangkan sifat-sifat yang saleh. Dan dengan mempelajari apa yang Allah minta, Anda akan dibantu untuk menyelaraskan pikiran Anda dengan cara berpikir Allah. Semakin Anda mengasihi Yehuwa, semakin besar pula keinginan Anda untuk menempuh kehidupan yang menyenangkan Allah. Paragraf 22. Pertanyaan. Apa hasilnya jika Anda menempuh kehidupan yang menyenangkan Allah? Untuk menempuh kehidupan yang menyenangkan Yehuwa, Anda perlu mengerahkan upaya. Dalam Alkitab, mengubah kehidupan disamakan dengan menanggalkan kepribadian lama, lalu mengenakan kepribadian baru. Tetapi, mengenai perintah-perintah Yehuwa, pemazmur menulis, dalam menjalankannya ada upah yang besar. Mazmur 19 ayat 11. Anda juga akan merasa bahwa menempuh kehidupan yang menyenangkan Allah itu sangat bermanfaat. Dengan melakukan hal itu, Anda akan memberikan jawaban atas tantangan setan dan membuat hati Yehuwa senang. Apa yang Alkitab ajarkan? Anda dapat menjadi sahabat Allah dengan menaati Dia. Yakobus 2 ayat 23. Setan menantang integritas semua orang. Ayub 1 ayat 8, 10, dan 11, Pasal 2 ayat 4, Amsal 27 ayat 11. Kita harus menjauhi perbuatan yang tidak menyenangkan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Kita dapat menyenangkan Yehuwa dengan membenci apa yang Ia benci dan mengasihi apa yang Ia kasihi. Roma 12 ayat 9.